terhadap pemberian rekomendasi dana FKUB itu termasuk di dalam memantau sejauh mana dana FKUB itu dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Kemarin BPK sudah minta dokumen dan sudah kita antarkan, walaupun ibaratnya kalau main bola itu injury time. Injury time itu detik-detik terakhir. Peluit belum dibunyi, alhamdulillah berkat kita masuk gitu kan. Nah, saya tidak tahu sejauh ini pemeriksaan dari BPK, penilaian dari BPK terhadap dokumen yang kita sampaikan, mudah-mudahan semua sesuai dengan aturan dan ketentuan. Biasanya selalu ada yang kurang, selalu ada yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, biasanya seperti itu. Nah, kalaupun ada temuan-temuan, ya saya silakan kembali ke Bapak FKUB untuk memperbaiki atau meluruskan ketika ada sesuatu yang mungkin kurang tepat, kurang benar, dan lain sebagainya. Tapi kami adalah jembatan antara FKUB dan BPK itu, Pak. Kalau ada yang kurang, saya diingatkan di telepon, nah saya meneruskan ke bapak-bapak di FKUB, pun sebaliknya. Jadi kami yang kadang-kadang dia kan dikejar-kejar juga. Tapi mohonlah kerjasamanya gitu kan. Mohon kerjasama ketika dana itu Bapak manfaat untuk kegiatan FKUB, pertanggungjawaban tolong dibuat dan disampaikan ke BPK. Nah, langkah selanjutnya ya tentu hasil penilaian lah yang kita tunggu. Ya, yang jelas dana itu ya tentu sangat bermanfaat untuk baik anggota FKUB maupun untuk masyarakat. Yang intinya dana tersebut bagaimana mendorong kerukunan itu betul-betul tercipta dan terjadi. Jangan nanti dana hibah diberikan oleh Pemkab, tapi kita malah tidak bisa rukun. Sebelum dana hibah rukun, tapi setelah ada dana hibah malah tidak rukun. Nah, ini kan terbalik nanti kan. Jadi jangan sampai timbul hal-hal yang seperti itu. Bahwa sesungguhnya dana hibah diberikan pemerintah kepada FKUB, bagaimana FKUB memformulasikan, menciptakan, mendorong agar tingkat kerukunan umat beragama di Tanjung Jabung Barat ini betul-betul terlaksana dengan baik dan terjamin dengan baik. Barangkali itu Bapak yang menjadi catatan penting dari kami, dan kami ingatkan kembali mohon bantuan dan dukungan karena pilkada aja tinggal berapa bulan lagi? 6 bulan ya. Tinggal 6 bulan lagi. Mohon peran serta dari FKUB karena arahan Mendagri kemarin di Bali pada saat kami ikut rakor, salah satu poin penting yang diminta oleh Pak Mendagri kepada Kesbangpol dan Gubernur, Bupati agar FKUB betul-betul dapat dijaga, dapat dikerjasamakan, dimitrakan betul sehingga persoalan-persoalan di pilkada berkaitan dengan persoalan agama tidak muncul dan tidak terjadi khususnya barangkali di Tanjung Jabung Barat ini. Kalaupun ada bibit-bibit, katakanlah seperti itu, barangkali Bapak bisa melihat. Kalaupun ada bibit-bibit bakal terjadi keributan. Mudah-mudahan tidak. Baik antar agama maupun interagama. Kita mengkhawatirkan antar agama terjadi persoalan, tapi intern agama kita malah muncul persoalan gitu kan. Jangan terjadi seperti itu. Ya. Orang NU mendukung si A, orang Muhammadiyah mendukung si B misalnya. Ribut, lucu. Kita sesama agama Islam malah kita yang ribut, tapi yang keluar kita malah damai gitu kan. Ini juga tidak perlu terjadi. Jadi pilkada ya silakanlah, bertarunglah calon-calon bupati itu, tapi jangan agama dibawa-bawa kepada urusan-urusan untuk mengadu domba. Ya kan? Jangan agama dimunculkan sebagai alat. Ya silakan untuk mereka menang menggunakan agama ya silakan, tapi jangan ini menjadi alat pemecah. Ya, kita yakin
Insya Allah lah yang nyalon ini Islam semua lah, ya kan, mana mayoritas seperti itu. Tapi jangan pula gara-gara pilkada antar agama Islam sendiri menjadi ribut, menjadi pecah, menjadi persoalan gitu kan. Nah itu, barangkali itu beberapa hal catatan yang perlu kami sampaikan di forum rapat ini. Inti dari semuanya ini bagaimana silaturahmi antara kami dengan FKUB ini selalu terjaga dan terawat. Jangan sampai, ya mohonlah kalaupun ada undangan keanggotaan Bapak ini berapa banyak Pak Perdi anggota kita nih? 16. Kalau diundang untuk rapat tertentu satu dari 16 orang, saya pikir adalah waktu dah. Jangan galau-galaunya tak ada waktu seperti itu. Ya, misalnya rapat mengenai pembahasan politik pilkada, rapat mengenai kewaspadaan dini, rapat mengenai ya macam-macam kadang di Kesbang nih. Nah, ketika FKUB kami undang, ya mohonlah ada yang mewakili. Pak Ketua mungkin ada kegiatan di luar atau tidak sehat, mungkin wakil atau sekretaris. Pak Sekretaris barangkali lagi tidak sehat atau lagi ada urusan penting, tentu dari anggota yang lain salah satu bisa dihadirkan. Jadi tidak enak waktu kita rapat membahas isu-isu penting di negara ini, FKUB satu pun tidak ada gitu kan. Jadi kadang kita ada enaknya pandangan-pandangan dari organisasi lain terhadap FKUB, Pak. Masalahnya sepele, tidak datang, cuman kadang-kadang kawan membuat kajian berbeda, panjang. Jangan-jangan di tubuh FKUB ini ada hal, kadang-kadang seperti itu kan, padahal tidak ada. Nah, kita khawatirkan ada pandangan-pandangan negatif itu yang perlu kita singkirkan, perlu kita hindari. Ya tentu Bapak lebih tahulah bagaimana nanti memberdayakan sekretariat di KUA itu. Saya tidak perlu bercerita banyak soal itu. Silakanlah Bapak bagaimana memberdayakan sekretariat kita. Jangan nanti kadang-kadang kesan muncul ini payah gitu. Semak depan kantor, pandangan orang lain gitu kan. Bendera itu kan kalau aturan negara ini jam 6 naik, jam 6 sore turun. Tapi bendera kita ini kadang-kadang naik Januari, Desember baru turun. Banyak tuh Pak. Saya banyak menemukan di kantor-kantor desa gitu kan. Nah, jangan pula sekretariat FKUB kalau ada bendera agak macam itu kan. Orang lalu lalang ini kan kadang memberi penilaian yang macam-macam kan. Semak kan, pada bertunggu kantor FKUB ya, itu jangan masuk kantor kami nih. Dan berpikir mulai semak dikit, mulailah seru lah, potong. Kadang-kadang ngeri juga ular segala macam. Mungkin itu pengantar dari saya. Silakan kita diskusi. Mungkin ada info-info atau hal-hal lain dari bapak-bapak, terutama menyangkut indeks kerukunan yang saya sampaikan tadi. Kalau memang tidak ada temuan, alhamdulillah. Kalau ada temuan, kalau itu menjadi bibit menghalang-halangi pilkada atau bibit membuat kerukunan umat beragama Tanjung Jabung Barat menjadi terganggu, tolong kita bahas bersama apa langkah yang perlu kita lakukan. Syukur-syukur tidak ada laporan-laporan hal seperti itu. Baik itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Pandu atau Pak Azilawi sebelum kita Ketua MUI sekaligus wakil. Oh, iyalah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Bapak Islam, staf dan anggota FKUB. Sedikit ingin menyampaikan unek-unek dari Bapak yang semalam siang saya selingkuh yang budaya ada Facebook dari Bapak WA. Saya terkejut Pak. Rupanya ini intinya Pak, komunikasi nampaknya agak putus. Biasanya kami di FKUB ini informasi awal itu dari sekretaris
Nah, macam malam ini, malam tadi tuh, hari ini saya dapat SMS kan. Jadi ke depan supaya jangan ada lagi terjadi bentuk apa nih komunikasi ini, mungkin betulan mungkin siapa karena dia agak sakit atau kurang sehat kan, memang agak beliau nih Pak agak ini. Jadi nanti kami minta informasi selanjutnya, nanti kita mungkin sama Pak Lutfi nanti ada dua lah kalau tidak yang muda-muda aja Pak. Jadi biar lancar. Ini sebenarnya saya terkejut tadi, ada apa? Oh, rupanya rapat sekian kali kita tak ada hadir. Yang jelas saya tak tahu nih tuh Pak. Saya tak tahu nih. Kalau itu cuma Pak. Jadi apa yang disampaikan Bapak tadi, kami ya mohon maaf lah dulu, dan jelas tidak ada kesengajaan atau kekompakan kami untuk tidak hadir, tidak ada. Nah, jadi diminta kepada anggota kalau ada informasi dari kantor Kesbang, kita informasikanlah yang lain-lain. Nah, tidak hanya tergantung kepada tertentu. Ya, jadi Pak ini sementara kalau menyangkut tadi indeks kerukunan umat beragama, ya apa yang Bapak sampaikan tadi itu sudah salah satu bagiannya Pak. Tapi ternyata di sini selama ini baik intern umat beragama antar kelompok organisasi seperti itu tidak ada masalah, yaitu Muhammadiyah dan lain-lain aman-aman aja, adem-adem. Cuma ada sedikit saya informasikan Pak. Kebetulan dulu ini kajian Pak ya, kajian di lapangan. Dalam fikih ini intern umat beragama itu berbilang-bilang masjid berbilang-bilang berdekatan gitu. Satu kampung itu ada kalau kita buka kitab itu bermasalah dan tidak boleh. Tapi itu kitab gundul. Nah, cuman akhir-akhir ini namanya fikih kontemporer. Itu ada yang membolehkan. Katakanlah masalah ini khilafiyah. Jadi waktu almarhum Haji Ali Wahab sebagai pimpinan pondok, dia langsung nanya sama saya. Kata saya, buatlah surat temui. Ada pertimbangan khusus di sini. Pertama, pengalaman kita di Jawa. Di Jawa ini masjid IAIN. Kira-kira 400 meter di sini khusus pemuda. Di kampung itu juga. Di seberang jalannya ada lagi masjid, tapi bahasa Jawa tok. Tak ada bermasalah. Alasannya karena di perkotaan Pak. Malah kalau di Jakarta di departemen kalau sudah banyak ramai itu kalau karyawannya pergi ke sana pergi ke sini sedikit merepotkan juga, terutama transportasinya. Mungkin ada gangguan nanti. Nah, hari ini kami dapat lagi surat Pak, mungkin nanti ada masuk. Ini ada pondok pesantren yang dibangun baru 2 tahun, siapa sih? Sungai Nipung, Ustaz Hasan Azhari. Nah, itu dekat tuh Pak. Sungai Nipung berarti ada sini? Iya, ada sini. Jadi itu Pak, mana tahu nanti ada apa informasi. Tapi surat selengkapnya sudah kami terima, cuman kami belum pantau. Jadi persetujuan masjid ini, persetujuan ini sudah. Cuman ini yang jadi alasan tadi saya panggil anggota salah seorang ibu pondoknya. Pak Ustadz, kami ingin memantau siswa kami. Anak pondok ini rata-rata tamat SD. Bapak-bapaknya jauh semua dan semua mondok di situ. Kalau dia pergi ke sana ke sini itu yang dikhawatirkan gitu. Itu alasan pokok Pak. Jadi mana tahu nanti ada isu-isu ini, yang inti kami akan memantau, akan memutuskan seadil-adilnya. Persoalan juga nih Pak, yang jadi masalah pendirian pesantrennya atau gimana? Jumatan. Oh, Jumatan. Kan tak adut namanya itu. Jadi ini yang tanggung jawab MUI itu Pak ya, yang ngasih itu. Sebab Jumat itu bisa didirikan sah kalau ada izin pemerintah. Dalam hal ini mitra yang kuat itu yang sudah dilegal yang sudah disahkan itu ialah Majelis Ulama. Jadi untuk sementara itu juga informasi, tahu nanti ada, tapi kami koordinasikan nanti mungkin sebagus itu ini. Yang jelas kelompok ini, masjid ini, dan itu sudah ada
pernyataan untuk tidak mempermasalahkan. Ini intern untuk agama Pak. Jadi kalau antara di antara kita dengan agama rasanya tidak ada masalah Pak ya Pak mungkin ya. Tidak ada masalah. Ya kalau yang lama-lama itu pengalaman lama lah. Mungkin sudah diam-diam bangun, nah terus mungkin daerah sana lah Pak ya. Tapi tidak bermasalah. Terus sedikit tambahan. Oke, menyangkut laporan keuangan mungkin Pak Ferdi lah yang terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Bro ini sekaligus Wakil KUB, Sekretaris dan seluruh anggota, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya langsung ke poin Pak. Yang pertama masalah pengurusan FKUB telah ditandai ketua pernah menyurati kami tentang pergantian antara waktu pengurus FKUB. Nah, ini kami mohon klarifikasi pertama Pak ya. Kita pernah menyelenggarakan rapat 16 April 2019 yang lalu bertempat di Aula Badan Kes Bangpol. Nah, dalam rapat tersebut disimpulkan, ini akunnya Pak ya, notulen rapatnya 16 April yang lalu. Disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dalam meningkatkan kinerja FKUB Kabupaten Tanjung Barat berdasarkan kesepakatan rapat dan peran aktif serta sumbangsi saran dan ide, dirasakan perlu mengganti personil sebagai berikut. Nah ini kalau memang salah Pak, mohon dikoreksi ya. 16 April 2019 yang lalu kita pernah rapat. 1. Almarhum Haji Tantowi Jauhari diganti. Kalau di catatan yang lama ini ya, Dr. Hewan Budiono. 2. Bapak MTB SAG diganti dengan Bapak Haji Hasanuddin SAG MPD. 3. Kiai Haji Abdul Muin Aziz diganti dengan Dr. Andes Haji Mahfuz MUD. Nah itu, kami mohon klarifikasinya itu terlebih dahulu sebelum SK ini, kalau memang apakah itu hasil keputusan rapat ataukah memang sudah ada pembahasan terlebih dahulu di internal. Mohon klarifikasi terlebih dahulu. Kalau memang itu kita teruskan, SK-nya nanti akan kita rubah. Karena yang lama ini memang kita perlu mengganti almarhum Haji Tantowi. Karena ada nama saya. Iya. Mohon klarifikasi. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Sebenarnya perkara ini kalau memang itu mau dilakukan itu jadi masalah. Ya. Tapi yang penting saya dikasih tahu sebelumnya. Iya. Saya siap lah kan, kalau memang saya tidak aktif, saya akan memberikan pengakuan kan, siap untuk keluar, siap untuk keluarkan ya. Yang penting Makanya, dikasih tahu. Iya, Masalahnya makanya. kan, saya sekarang datang ini Iya. di WA ini Iya, masalahnya, betul. bukan ada WA karena tidak dikasih tahu sebelumnya, tidak ada konfirmasi sebelumnya, ini Iya. ini yang jadi masalah. Makanya. Ini namanya tindakan-tindakan semena-mena Betul. akhirnya kan. Makanya. Iya kan, kalau saya dikasih tahu no problem. Ya. Enggak, itu makanya saya perlu klarifikasi. Ataukah itu memang telah dirapatkan sebelumnya? Gitu maksudnya. Maksudnya itu. Itu maksudnya kami nak bertanya kepada UB nih. Itu maksudnya tuh. Kalau memang itu kita ganti, seketika namanya hilang di SK itu lebih tidak enak, lebih baik kita bahas di meja ini ya kan? Ya kan itu maksudnya. Itu maksudnya. Nah, kalau memang itu kan tidak apa-apa lah, saya siap, yang penting dikasih tahu sekarang. Kemudian di terakhir kemarin kami juga pernah mendapatkan surat FKUB. Ini masalah peran aktif serta itu tadi kan, alasan pertama Pak Bambang di Kemenak itu diganti dengan Pak Hasanuddin, Pak Masril diganti Pak Budiono di Muhammadiyah, kemudian Ustadz Muin memang diganti Ustadz Mahfuz. Nah, itu yang terakhir informasi terakhir yang saya dapatkan. Itu makanya kita konfirmasi di sini sebelum SK-nya kami teruskan Pak ke Pak Bupati. Itu maksudnya itu terlebih dahulu. Mungkin yang bisa memberikan klarifikasi saya persilakan. Itu sebenarnya rapat hasil penggantian ini kok kayak KUB atau Bangpol? FKUB. Ada suratnya itu, ada usurannya, arsipnya ada pada sila kami. Ada arsipnya. Terima kasih. Sebenarnya saya sendiri juga belum tahu apakah saya diganti atau belum, sebab selama ini setiap ada undangan rapat baik melalui WA, tapi nyatanya sehingga medsos ini berfungsi sebagai pengganti undangan, nampaknya tetap melalui WA kan? Sepanjang rapat itu atas nama anggota
FKUB atau Sambil diminum, Pak. ya. Alhamdulillah saya hadir, tapi karena tidak ada pemberitahuan, kalau yang ada undang-undangan, ada tuh saya baca di WA yang diundang itu ketua atau sekretaris saja, berarti bukan anggota. Jadi saya berkesimpulan tidak perlu hadir karena saya bukan ketua dan juga bukan sekretaris, kan gitu. Jadi alasan pengganti itu memang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rabri, harusnya kepada orang yang akan diganti, apakah itu termasuk anggota yang kurang aktif, bukan berarti tidak aktif, kurang aktif, itu tidak ada salahnya. Saya sendiri alhamdulillah menerima. Dan juga ini kebetulan sedang dibuka hasil rapat FKUB katanya yang tanggal berapa saya tidak tahu. 16 April 2019. 16 April 2019. ya 2019. Kegiatan kita di apa, di masa kini itu bulan apa itu? Agustus. Berarti di April ini sudah ada penggantian katakanlah SK Belum, Pak. turun. Belum. Memang belum kami itu karena memang belum ada follow Itu up. baru Dari kami. SK-nya masih SK lama ini. Pak Bapak masih rencana. ya rencana makanya perlu klarifikasi kalau iya. begitu. Belum diganti, Pak. Ya, belum diganti. Belum. Nah, saya merasa kurang pas juga kalau hadir di masa kini. Ya, Kemarin kan betul. saya Runtunannya ada. iya runtunannya kronologisnya gitu. Jadi karena saya hadir sementara rapat ini mungkin katakanlah rencana di bulan April. Ya, makanya saya masih tetap hadir gitu waktu di masa Ini SK kini. pengurus sampai 2021, Pak ya. Sampai 2021 tuh yang memang harus wajib kita ganti hanya almarhum Oh ya, Tantowi Johari. Itu memang wajib kita ganti. kecuali yang masih Selebihnya masih SK lama ini. Pak Masril masih masuk, iya. Pak Tabri masih ada di dalam sini Iya. sampai 2021. Jadi Pengurusannya. begini ya, memang saya kehadiran saya hari ini di dalam pertemuan ini ingin menyampaikan pengunduran diri karena yang pertama alasannya tidak menetap lagi di tempat, tidak berdomisili lagi di tempat. Kemarin itu mengapa saya masih bisa hadir karena istri saya masih di sini. Jadi saya masih bolak-balik yang di Tungkal. Saya bantu angkat barang Bapak di Manunggal kemarin. Hah? Kebakaran, makanya saya bantu angkat. Nah, jadi saya hadir karena istri saya masih di sini dan juga saya masih pikir-pikir kalau saya masih ke Tungkal bolak-balik yang ini untuk apa saya mengundurkan diri. Jadi hari ini pas kebetulan masuk dalam agenda rapat kita TAW dan saya menyatakan ya hari ini tanggal 5 Kamis jam berapa ya? Jam 10 lewat 7 menit, lewat 5 menit Masril HB yang selama ini berstatus di kepengurusan wakil sekretaris di SK, saya menyatakan dari lubuk hati yang dalam ikhlasnya menyatakan mengundurkan diri dengan alasan saya tidak lagi menetap atau berdomisili di Kuala Natal. Terima kasih. Ya alhamdulillah pucuk dicinta ulang ibu. Jadi mudah-mudahan saya juga minta maaf ya dalam pertemuan ini barangkali kesalahan apa yang saya sengaja dari pertemuan ini terutama khususnya kita sesama anggota TOB. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya mungkin dalam pergaulan sehari-hari mungkin berkurang ucapan-ucapan yang tidak sengaja. Kemudian saya juga mengharapkan supaya FKUB di Tanjung Barat ini tetap eksis semakin baik, semakin maju, jangan mundur gitu.
terutama di Provinsi Jambi, alhamdulillah kita FKUB Tanjab Barat sudah mendapat penghargaan atau apalah namanya ya enggak, sehingga terpilih suatu ya sebuah kelurahan atau desa terbaik ya untuk provinsi Pak. Provinsi Jambi, alhamdulillah. Untuk nasional saja kita sudah urutan ke-12. Ini bukan main-main. Untuk Provinsi Jambi, FKUB Tanjab Barat yang sebenarnya tidak cukup hanya sekedar ucapan terima kasih dari pemerintah daerah. Mungkin ya, memperhatikan lebih jauh, terutama tentang masalah tempat dan kantor barangkali ya. Jadi betul-betul pemerintah daerah kita mengharapkan lebih memfasilitasi tentang pendanaan FKUB di Tanjab Barat. Jadi itulah dari saya, terima kasih banyak. Sekali lagi minta maaf kalau ada salah dan gagal, maaf kita manusia kan. Sekali lagi banyak maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanggung Pak. Ya silakan Pak. Nanggung selesai dan semuanya dah. Terima kasih sudah dulu bikin buat saya. Jangan menyambungkan dia lagi ucapan saya tadi. Sama sebenarnya sama Pak Masril. Saya mengakui ya ketidakcukupan saya. Terlepas itu alasannya apa kan? Itu ada dalam diri saya sendiri kan. Terhadap pengurus FKUB pun dari Bang Boleh dan dalam hal ini saya dengan setulus-tulusnya juga hari ini kan demi untuk karena sudah disebutkan orang penggantinya kan, kasihan tuh penggantinya itu walaupun PAW sifatnya kan kasihan dia kan sudah dikasih tahu itu mungkin Belum. lebih baik yang terbaik itu memang saya harus mengundurkan diri dengan alasan-alasan gitu deh karena memang ketidakaktifan tadi tentu saja yang ke depannya sudah dipilih nanti lebih aktif lagi dan saya juga memohon maaf yang sedalam-dalamnya terutama kepada pengurus FKUB itu sendiri ya karena saya yakin ketua, sekretaris dan anggota DPR-nya merasa kecewa melihat sikap saya kan ya, karena ketidakaktifan tadi kan aktif lah tapi sedikit sekali kan keaktifan ya. Jadi dengan setulus hati saya melepaskan keanggotaan ini FKUB sama mungkin jamnya kurang lebih 3 menit. Jadi saya keluar dari FKUB. Silakan menggantinya melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sepertinya di konfirmasi terakhir Pak Tabri tidak ya Mas ya. Bambang sama Hasanuddin. Itu satu itu sudah di almarhum satu. Bambang. Terus kemudian kemarin pertimbangan tentang domisili Pak Masril. Dan komunikasi FKUB dengan pihak kawan-kawan dari Muhammadiyah. Ya. Kalau bisa karena Pak Masril sudah di Jambi domisili dan kebetulan ketua Muhammadiyah Tanjab Barat Siang. Nah Pak Dr. Iwan Budiono. Oke. Kemarin seperti itu informasi rapat terakhir seperti itu. Kalau almarhum Ustaz Tantowi, PAW-nya siapa, Mas? Dr. Pak Adi Mahfuz. Mas Bambang sudah di konfirmasi dak kira-kira? Kamu sudah itu perbincangan intern dari Kemenak Pak. Oh gitu. Karena perintah langsung dari akan Kemenak. Berarti Informasi yang kita dapat seperti itu. ganti dengan Haji Hasanuddin SAG MPD. Oke. Berarti Pak Tabri pada berikutnya enggak masuk apa? Enggak masuk dalam usulan berikutnya, Pak. Kemudian ya sebentar ya. Untuk sebagai pengganti saya sebenarnya sudah mikir-mikir dari Jambi sampai ke Tungkal itu tadi. Karena saya adalah perwakilan dari Muhammadiyah, Ormas. Maksud saya yang ingin mencari pengganti saya di Muhammadiyah itu. Ya, mau saya buka, mau saya sampaikan di forum ini, sebab saya tahu persis siapa yang bisa
hadir dalam kegiatan. Setiap ada pertemuan dia bisa hadir, ada punya waktu, tidak disibukkan oleh dinasnya di pemerintahan. Itu yang harapan saya. Jadi jangan hanya orangnya menyatakan mau, tapi dalam merapat hal-hal kayak ini tidak merasa penting pertemuan kayak ini, karena mereka masih aktif di pegawai negerinya, di PNS-nya. Nah, salah satu contoh tadi Dr. Budiono tadi, mereka ini belum pensiun, masih aktif. Coba, malah mungkin sekarang masih pejabat, saya kurang pas juga. Masih megang jabatan. Beliau enggak. Masih di BKD sekarang. Oh, berarti transit. Ah, masih di Mengundurkan diri. Jadi Yang sudah pindah. kalau dapat, ini kalau dapat bukan saya maksakan itu benar, pengganti saya itu biar saya yang mencari gitu. Sebab ya alasan saya dengan Beliau perwakilan itu Muhammadiyah. setiap harapan kita, setiap rapat begini ini harus hadir, apalagi ada kegiatan keluar. Jadi kalau mereka ini yang masih aktif di luar negeri, pemerintahan, rasanya banyak alasan mereka tidak hadir gitu. Jadi kalau saya menuju, barangkali ada di antara teman-teman yang di Muhammadiyah itu yang sudah pensiun. Enggak. Jadi maksud saya kalau bisa diganti dengan, biar saya pilih, saya yang menentukan. Ini belum dikasih tahu Pak. Belum ada yang dikasih tahu. Seandainya mereka yang saya ambil ini, yang saya pilih ganti ini bersedia juga. Kalau nggak bersedia, apa boleh buat? Oke lah, mungkin Jadi kira-kira Bisa berikan satu nama lah kira-kira. Biar ada catatan. oh ya, nama Pak Mukti kita sebut. Pak Mukti Ali. Iya, Mukti Pak Ali. Mukti ini orangnya Beliau di MUI pun aktif. penulis juga ya. Ya, saya tahu. Wah, ya, dan mengenai tentang keluasannya dalam beragama ini juga lebih banyak apanya gitu. Mungkin Mas Ferdi, Iya, Mas Ferdi nanti kita tunggu itunya ya, kepastiannya ya. Sebelum SK ini kita Iya. Oke. apa Ini kan? yang saya Nanti gini aja Pak. Mohon dikonfirmasi ke Pak Baltinya. iya, Kesediaan dan kesiapan. iya. Nah, kalau memang bisa lewat saya bisa langsung ke Pak Pandu. Ya, Ya. kami tunggu secepatnya Mas Ferdi ya sebelum, karena pembayaran honorarium tergantung SK kita ini. Masa Pak Mukti pun di MUI aktif juga. Ya. Iya. Kalau bisa saya telepon sekarang. Iya. Jawaban kesediaan apa tidak ya? Iya. Kami tunggu surat resmi FKUB, Mas Ferdi. Oke. Oke, satu. Itu masalah pengurusan PAW gitu ya. Yang kedua tentang hibah gitu. Hibah FKUB ini hibah pertama ini. Hibah pertama. Selama ini FKUB tidak pernah dapat hibah. Jadi ada banyak koreksi terhadap hibah kita yang pertama ini, Pak. Bagaimana mungkin kami bisa merekomendasikan hibah untuk 2020, sementara laporan di 2019 kami tidak pernah dapat bayangan. Dari RAB yang ada, kami tidak pernah dapat gambaran. Apa yang mau kami rekomendasikan kepada TAPD? Pak Kaban pasti berat untuk menandatangani rekomendasi karena kami memang tidak pernah dapat laporan. Apalagi saya yang kepala bidang yang memangku FKUB. Resikonya balik ke kami, Pak. Jadi memang oleh karena itu di 2020 ini setelah kami konfirmasi, kami rembukkan juga, 2020 ini kami stop dulu hibah FKUB. Dan itu tidak mengurangi kegiatan kita. Kegiatan kita tetap berpangku pada DPA Kes Bangpol. Itu beda dengan apa ya? Untuk menjaga keharmonisan itu berbeda, ini berbeda. Ini berbeda karena ini menyangkut anggaran. Menyangkut anggaran ini beda, dia sangat beda, Pak. Harus kita letakkan berbeda antara apa kita dengan anggaran tersebut. Kami takut apabila kami rekomendasikan, sementara kami belum pernah dapat catatan apapun. Apalagi LHP belum pernah turun ini. LHP BPK, Badan Pemeriksa Keuangan belum turun ke kami. Pemeliharaan gedung kantor, mebeler, segala macam kami belum pernah dapat gambar. Jadi apa yang kami merekomendasikan di tahun-tahun berikutnya terhadap RAB yang diusulkan berikutnya itu berbeda, sangat berbeda dengan apa kita ya,
poin dari FKUB itu sendiri menjaga keharmonisan. Kami tidak ingin gara-gara itu gawe kita lepas, tidak. Kita tetap berpangku pada DPA gitu. Berpangku pada DPA Kes Bangpol. Insya Allah tahun ini menjelang pilkada kita akan laksanakan sosialisasi. Kita kumpulkan seluruh pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat di 13 kecamatan. Kita laksanakan menjelang pilkada. Mungkin di situlah peran kita nanti untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya seperti biasa, normal seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Itu yang kedua. Nanti bisa ditanggapi. Kemudian masalah indeks nanti bisa Pak Haji jelaskan. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji mau jelaskan ini indeks atau ada yang mau tanggapi? Ditanggapi tadi Pak Kecek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kapolres Bangpol, Bapak Kabid 3, Bapak Kasubit baru Pak Haji Lawi. Terima kasih Pak untuk pembinaannya ke depan mudah-mudahan. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua dan genap anggota FKUB Kabupaten Tanjung Barat yang berkenan hadir pada acara hari ini. Saya langsung saja Pak ingin coba menyampaikan apa yang sudah diuraikan baik dari Bapak Kapten maupun dari Bapak Kabit dan menyambung dari uraian kawan-kawan dari FKUB. Yang pertama Pak tentang keaktifan anggota. Jujur secara pribadi Pak, mohon maaf, sejak pertengahan Desember sampai akhir Februari kemarin, jujur aja, saya sakit-sakitan. Selama 2 bulan setengah itu 4 kali saya masuk rumah sakit, kejauhan 2 kali, di sini 2 kali. Jadi memang bukan faktor kesengajaan tentang keaktifan Pak. Nah ini berkaitan dengan LPG kami, LPG bukan dana hibah. Akhirnya karena saya sakit, jadi lambat semuanya kerja, lambat. Laporan yang jujur biasa tidak pernah kami tidak pernah lambat lah istilahnya. Karena apa beberapa sudah 5 tahun terakhir kami mendapat dana operasional dari Kementerian Agama juga. Selama ini laporan kami tidak pernah ada masalah juga. Karena apa? Karena tepat waktu, tempat penggunaan. Jadi tepat belanja. Jadi memang karena faktor sakit tadi, jadi laporan jadi terkendala. Terus yang kedua, berkenaan dengan keaktifan anggota lain. Tiap kali ada pertemuan, tidak tahu kalau sudah tukar nomor telepon apa semua. Tiap kali ada pertemuan saya selalu SMS. Kalau memang undangan dari Kes Bangpol melalui saya selalu SMS. Dan saya yakin terkirim karena anggota FKUB itu masuk dalam SMS grup. Jadi sekali picet terkirim ke semua. Bahkan mohon maaf, seperti almarhum Haji Tantowi pun belum saya hapus. Jadi kalau nomornya masih aktif masih masuk ya. Atau kalau HP-nya masuk di Nggak siap mengganti Pak Mukti. Nama lengkapnya Pak? Abdul Mukti. Mukti itu anunya, ejaannya? Mukti biasa. Mukti biasa ya? SAG. KTI. Biasa ya? Ya. Dia SAG. Cuma karena sudah pensiun nggak pakai. Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi pada prinsipnya setiap kali ada rapat, baik rapat intern anggota FKUB maupun rapat di Kes Bangpol, selalunya saya SMS. Kalau bapak-bapak ganti nomor HP, itu lanjut lagi. Karena kalau untuk saya edarkan undangan, jujur aja tidak memungkinkan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, berkenaan dengan
isu konflik Pak, rata-rata konflik itu hanya di area kecil Pak, dan itu terkait dengan pendirian rumah ibadah. Yang terakhir berkenaan dengan IMB yang sudah diterbitkan untuk gereja Santo Yusuf, gereja Katolik Santo Yusuf Stasi Tebing Tinggi. Itu ternyata dalam pelaksanaan pendirian rumah ibadahnya, pembangunannya itu keluar dari konsep awal. Konsepnya konsep awal Pak, permohonan itu merenovasi dan memperbesar bangunan yang sudah ada. Tapi pada kenyataannya sekarang ini melalui pantauan masyarakat Tebing Tinggi itu dibangun di sebelahnya. Jadi bukan renovasi bangunan awal, bukan memperbesar bangunan awal, tapi justru membangun di sebelahnya. Nah, kemarin ada rombongan tepat kemarin Pak. Kemarin pagi jam 9 rombongan dari Tebing ada datang ke rumah. Nah, saya persilakan kita ngobrol aja di sekretariat. Makanya saya akan ke sekretariat. Tadi saya sarankan untuk langsung menyurati Bapak Bupati saja, tembusan Kesbangpol, Pol PP, dan perizinan camat sekaligus untuk meninjau ulang tentang izin yang sudah diberikan oleh pemerintah kabupaten. Itu saja yang bisa saya sarankan Pak. Nah, karena apapun kondisinya, FKUB sudah memberikan rekomendasi. Nah, wilayahnya sudah wilayah pemerintah daerah karena izin itu diterbitkan oleh pemerintah daerah. Itu mungkin yang kedua tentang rencana pembangunan GKPJ Pak yang di sebelah Saperius, yang sampai sekarang dari FKUB belum bisa rapat pleno Pak, karena maaf Bapak Ketua masih di Banjarmasin. Itu harusnya kita sudah dapat rapat pleno dan memberikan rekomendasi, karena dari peninjauan tim yang sudah dibentuk, persyaratan yang diberikan sudah sebagaimana peraturan yang ada, baik PBM nomor 89 maupun peraturan Bupati nomor 10 tahun 2013. Selanjutnya indeks tadi nanti mungkin Pak Haji Lawi menjelaskan dulu Pak, jadi nanti kami mungkin bisa sebenarnya Pak, kalau kendalanya sementara ini sebenarnya jujur aja karena faktor saya yang sakit, terus Bapak Wakil Sekretaris tinggal di Jambi, jadi tidak bisa meng-cover tentang rencana-rencana kegiatan FKUB. Harusnya FKUB sudah ada pertemuan di bulan Januari kemarin, sudah ada rapat pleno untuk kegiatan di 2020 harusnya, tapi sampai sekarang FKUB sendiri belum ada pertemuan. Terus berkenaan dana hibah, betul apa yang disampaikan oleh Bapak Kaban tadi, Pak Pandu, bahwa laporan itu benar-benar diinjurikan kita sampaikan. Sampai-sampai kami jujur aja Pak, mau fotokopi saja tidak sempat lagi Pak. Karena waktu kami minta tanda tangan Bapak dengan Pak Pandu hari itu, saya balik sampai rumah pingsan saya Pak. Terserah di depan rumah itu masih depan motor, saya ketinju motor, saya pingsan. Karena mungkin karena masih dalam kondisi sakit, saya pingsan. Nah besoknya saya tidak sempat lagi karena dari pihak BKAD sudah nelpon untuk diserahkan laporan itu ke BPK. Ditunggu jam 9 waktu. Akhirnya dengan kondisi masih di Makbungju tanpa saya jilid, saya serahkan itu. Terus 2 hari kemudian kami dipanggil berkenaan dengan laporan tersebut. Memang ada kekurangannya yaitu yang pertama tentang lampiran SK yang menjadi tolak ukur kegiatan FKUB. Jadi tentang SK bupatinya,
tentang peraturan-peraturan yang diharuskan membentuk FKUB di tiap kabupaten kota. Nah itu minta dilampirkan waktu itu, diminta. Terus foto-foto kegiatan, jujur aja kami belum sempat Pak ngeprint foto-foto kegiatan yang ada sesuai dengan laporan. Nah, jadi setelah dipanggil itulah, dan catatan kami cuma 2 itu Pak kekurangannya, yaitu tentang aturan-aturan berkenaan dengan FKUB, BSK maupun peraturannya, dan foto-foto kegiatannya. Cuma 2 itu yang diminta oleh BPK, tidak dilengkapi. Yang lainnya beliau dari BPK justru bilang laporan dari kami enak dikoreksi Pak, karena per item kegiatan laporan kita. Nah, jadi per item kegiatan kita langsung rekap di situ per item kegiatan. Jadi dari BPK sendiri bilang bahwa laporan dari FKUB enak kita Pak. Jadi terima kasih kata beliau. Untuk kelanjutannya sampai sekarang kami belum dapat berita Pak apa perkembangan tentang laporan kami. Sampai sekarang dari BKAD pun belum. Terus yang selanjutnya berkenaan dengan informasi permasalahan terkait pendirian rumah ibadah, memang belum ada Pak selain pendirian rumah ibadah tadi. Cuma begini, ini menyangkut dengan rekomendasi dari Kesbangpol berkenaan dengan dana hibah tahun 2020. Sebelum saya sakit Pak, sekitar bulan Desember, tanggalnya saya lupa. Waktu itu saya dengan Ustadz Satargani dipanggil ke rumah dinas Pak Wakil Bupati. Jadi Bapak Wakil Bupati inginnya kegiatan tahun 2020 itu yang pertama mensosialisasikan tentang kerukunan beragama menjelang pilkada. Yang pertama itu. Terus yang kedua tentang aturan main berkenaan dengan pendirian rumah ibadah. Nah itu Bapak Wakil Bupati minta jangan masyarakat umum yang diundang, tapi dari unsur pemerintahan, Kades dan Lurah. Nah, termasuk RT kalau memungkinkan dananya. Itu yang Bapak. Nah yang di garis bawahi waktu itu oleh Bapak Wakil minta di Renah Mendalu, di Batang Asam, dan Tunggal Ulu. Itu yang betul-betul menjadi catatan beliau. Minta sosialisasi tahun ini tolong fokuskan yang diundang itu dari unsur pemerintahan, tokoh agama tidak apa-apa, tidak masalah, tapi unsur pemerintahan harus ada lurah dan kades. Terus dilaksanakan di 3 kecamatan, Renah Mendalu, Batang Asam, dan Tunggal Ulu. Karena informasi yang beliau dapat bahwa perkembangan pendirian rumah ibadah tanpa IND itu sangat masif, terutama di Batang Asam dan Renah Mendalu. Renah Mendalu di daerah perbatasan kami sendiri belum pernah turun di Renah Mendalu, jadi belum tahu pasti. Nah itu yang Pak. Terus berkenaan dengan laporan kami untuk dana hibah, nanti coba saya pinjam dulu Pak apa berkasnya di BKAD untuk kami fotokopi dulu dan kami sampaikan ke Kesbangpol. Jujur kemarin memang benar-benar tidak sempat Pak untuk fotokopi. Betul kata Bapak tadi karena injury time tadi. Mungkin itu sementara Pak yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa kita untuk garis besar. Jadi ada beberapa RAB di tahun 2020 yang tidak dilaksanakan, tapi diganti kegiatan lain Pak. Misalnya berkenaan dengan perbaikan sekretariat, itu sudah di-cover dengan dana yang dari Kemenang Pak. Sudah di-cover dengan dana yang dari Kemenang. Jadi kita tidak gunakan untuk tapi sosialisasi kita kita tambah pesertanya waktu itu. Sosialisasi kita tambah pesertanya. Baik rakorda juga tambah pesertanya. Yang dari semula 40 orang bisa jadi 55 orang. Itu
dan ada beberapa kegiatan yang tidak ada dalam RAB kita, seperti mohon maaf seperti pawai. Pawai tidak ada dalam RAB kita, tapi kita ikut waktu itu, dan bahkan mohon maaf keikutsertaan peserta di luar ekspektasi kita Pak, di luar rencana kita, akhirnya membengkak kita waktu itu dari kelompok sesuai dengan hasil rapat di kantor lurah itu kalau bisa minimal dari FKUB 25 sampai ke 30 orang peserta yang ikut pawai. Nah setelah hari H rupanya yang ikut barisan itu 62 orang, yang banyak dari pesantren Pak. Nah itu biaya membengkak di situ, kami ajak makan waktu itu di Brunei, di rumah makan Brunei waktu itu. Nah terus untuk pembelian Pak, pembelian elektronik yang di luar rencana anggaran itu ada beberapa, seperti dispenser kita beli 2 Pak, terus kipas angin itu dari yang kita anggarkan 1 juta kita beli yang 600 dapat 2. Nah yang lainnya kita belikan dispenser Pak, dengan sound system yang kecil Pak. Sound system kecil itu 1.200.000. Jadi ada penambahan sedikit di pembelian. Terus meja kursi rapat Pak, meja kursi rapat kita tidak ada dalam RAB, tapi dalam pelaksanaannya kita anggarkan itu Pak, supaya kita ada meja dan kursi untuk kegiatan FKUB di sekretariat. Mungkin sementara itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Perdi, Pak Sekretaris. Artinya kan kami yang di Kesbangpol ini berpikiran yang aneh-aneh waktu itu, apa hal FKUB ini gitu kan. Ternyata sudah dijawab Pak Perdi. Beliau selaku sekretaris artinya belum dapat membantu pimpinan ketua dalam rangka mengagendakan pertemuan-pertemuan, termasuk juga menghadiri beberapa acara yang harusnya barangkali beliau yang menyampaikan itu kepada teman-teman, kepada bapak-bapak selaku anggota FKUB. Dan wakil sekretaris tinggal di Jambi ya Bang? Iya Pak. Di kondisi yang seperti itu. Iya. Dan kalau penjelasan seperti ini kami kan bisa mengerti dan paham Pak ya, kenapa hal itu terjadi. Dan mudah ke depan Pak Perdi tetap sehat lah, didoakan sehat, jadi sehingga tidak terganggu kegiatan FKUB ini di masa-masa yang akan datang. Menyangkut dana hibah, satu sisi pertanggungjawaban sudah disampaikan ke BPK, walaupun itu penyampaiannya di detik-detik terakhir. Tapi ada pekerjaan, ada kaitan kami Kesbangpol terhadap dana hibah ini. Karena kan baru pertama ini, kita baru pertama memberikan. Artinya kami selaku OPD penanggung jawab, OPD pemberi rekomendasi, tentu ini akan kita evaluasi Pak. Kita mau lihat dulu seperti apa penggunaannya, kemudian arahnya dalam rangka menciptakan kerukunan dari anggaran yang ada ini seperti apa, kemudian sejauh mana kalau ranah petunjuk keuangan bukan ranah kami, itu ranahnya BPK atau ranahnya inspektorat, tapi ranah kami adalah bagaimana bentuk tujuan akhir, kemudian bentuk kerjasamanya, kemudian bagaimana ada umpan balik dari apa yang dana yang kita berikan dari negara pemerintah kepada FKUB. Ini akan kami nilai. Makanya Pak Perdi kita akan mengevaluasi. Kita sudah menyiapkan nota dinas ke Bupati untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana hibah tahun 2019.
Kalau memang betul-betul ini lancar, kemudian betul-betul dari beberapa aspek dan beberapa sisi memang sangat memungkinkan untuk mendorong apalagi menghadapi pilkada seperti ini, itu akan kita pertimbangkan. Tapi dari hasil penilaian ternyata evaluasi kami inspektorat dan BPKAD nanti barangkali atau kami sendiri Kesbangpol ada hal-hal yang menurut kami untuk perlu peninjauan lebih lanjut atau evaluasi lebih lanjut, yang mohon dapat dimaklumi, ya, dapat dipahami bahwa yang bernama uang negara ini kan 1 rupiah pun tetap harus dipertanggungjawabkan, tetap harus dinilai dari sisi manfaat, tetap harus dikaji dari sisi sejauh mana pemanfaatan penggunaan dana ini untuk kepentingan, terutama FKUB ini kan kerukunan yang dikejar gitu. Ini akan kita nilai, akan kita evaluasi nantinya. Jadi jawabannya bisa saja ini diteruskan, bisa saja mungkin karena dana hibah ini Pak berbeda dengan bantuan keuangan partai politik. Partai politik itu Pak tiap tahun dapat bantuan berdasarkan jumlah suara yang mereka terima. Mereka dapat tiap tahun. Tapi dana hibah biasanya tidak rutin tiap tahun. Biasanya 2019 diberikan, 2020 bisa saja tunda dulu, baru 2021 diberikan lagi. Biasa dana hibah seperti itu. Tapi ini tetap dalam evaluasi kita, dalam penilaian kita, apakah bila memungkinkan dapat dilanjutkan 2020 atau stop dulu 2021 baru kita lanjutkan, nanti tergantung hasil evaluasi dan tergantung aturan main yang dibuat oleh negara, yang dibuat oleh pemerintah daerah. Ini akan kita lakukan kajian dan penilaian. Barangkali itu tadi penyampaian Pak Perdi, terima kasih. Dan ya kalau dilihat penyampaian beliau kan malah BPK terima kasih karena model apa ya? Model SPJ-nya mudah dinilai seperti itu ya, mudah diperiksa. Iya. Dan jadi contoh mungkin dari lembaga lain yang juga menerima dana hibah. MUI dapat dana hibah juga tak? Dapat juga ya. Termasuk lembaga lain KONI, apa lagi tu? Lembaga-lembaga non pemerintah yang bekerja untuk masyarakat biasa ada dana hibah yang diberikan. Barangkali itu Pak ya untuk jadi catatan. Mungkin Pak Haji Lawi apa yang mau disampaikan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, ini masalah yang saya mau sampaikan adalah masalah indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kenapa ini saya tekankan? Karena indeks kerukunan umat beragama itu masuk di RPJMD pemerintahan 2016-2021. Jadi merupakan indikator utama pemerintah gitu. Jadi kalau itu udah terlaksana bahkan tidak tercapai, nanti kan harusnya ke Bupati kan gitu. Ya karena kerjanya Pak Bupati. Nah Pak Bupati akan menanyakan ke Kesbangpol gitu. Nah oleh karena itu dalam hal indeks kerukunan agama, memang kemarin saya ada bincang-bincang dengan Pak Perdi. Nah, kalau kerukunan umat beragama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu sepertinya baguslah, gitu kan? Bahkan untuk seprovinsi Jambi. Nah, saya bilang ke Pak Perdi, itu kan tidak bisa diucapkan secara lisan aja, harus ada data yang otentik. Karena ini kan nanti dievaluasi di Bapeda, bahkan untuk di Dewan. Karena kan hasil kerjaan kan ke kementerian lagi kan. Nah, tentu kalau kita cantumkan angka hanya berdasarkan naluri gitu kan, hanya berdasarkan angka abal-abal lah gitu. Nanti kita ditanya pula, ini dari mana angka ini didapat, gimana cara ngambilnya gitu kan. Nah tentu ada rumusannya. Nah selama ini kan saya juga browsing di internet, saya pelajari juga indeks yang sudah dikeluarkan Kemenak tahun 2019
Nah, untuk indeks tahun 2019 secara nasional itu tahun 2019 untuk secara nasional itu 73,83% indeks skornya. Provinsi Jambi itu. Nah, ini secara nasional dulu. Nah, secara nasional. Jadi ada kenaikan 3% dari tahun 2018 secara nasional, yaitu 70%, 70,90 skornya. Nah, untuk tahun 2017 itu naik bukan naik 72%. Jadi 2018 turun malah. Kemudian 2019 naik lagi 3% kan. Jadi berfluktuasi. Nah, untuk Jambi ini di bawah rata-rata untuk Jambi. Jadi bukan Tanjung Jabung ya, tapi ada kontribusinya gitu. Untuk Jambi tahun 2019 skornya 70,7%. 70,7 skor indeksnya. Nah, kita kan tidak tahu Tanjung Jabung berapa. Nah, 70,7 itu kan untuk 13 kabupaten kota. 11 ya. Oh ya, kasih makan kecil yang 13 ya. Nah, 11 kabupaten kota untuk 70,7 skor. Nah, kita kan belum tahu berapa indeks Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bisa dianu Pak Ferdi. Mungkin ada bocoran-bocoran dari pusat nilainya. Kan ada pernah survei ke Tanjung Jabung Barat ya. Kalau informasi dari Litbang Kemenag. Pusat kemarin, Iya. itu Tanjung Jabung Barat urutan pertama. Jadi indeksnya sampai 83%. Untuk provinsi Jambi misalnya. Untuk provinsi Jambi. Ini bocoran dari Litbang kemarin. Ya. Yang pernah buat penelitian di sini. Ya. Itu kan 2019 Pak Ferdi ya. Iya, 2019. Jadi untuk indikator yang dipakai Kemenak kemarin untuk mengukur indeks itu ada 3, yaitu kerjasama, kemudian toleransi, dan keselarasan. Untuk kerjasama itu adalah kerjasama dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kita dapat mendefinisikan lah kan. Jadi dalam hal ini mungkin dalam demokrasi lah. Kemudian toleransi. Jadi di dalam toleransi itu ada 3 kategori: saling pengertian, saling menghargai, dan saling saling menghargai, pengertian, dan saling menghormati. Nah, ini. Jadi untuk itu nanti kan kami karena akhir RPJMD itu kan tahun 2021 harus dipaparkan hasilnya, Pak. Nah, untuk 2020 rencana kami akan melakukan survei. Jadi survei tahun 2020 untuk memperbarui hasil dari Kemenak. Tapi itu Pak Ferdi tidak ada data tertulisnya berapa Tanjung Barat ya? Tidak ada, Pak. Disebut aja gitu kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita bicara indeks Iya. tentang kerukunan umat beragama, Iya. kita tidak bisa langsung menempatkan angka sebelum ada riset. Iya. Maka akan saja tim peneliti harus ada. Tim peneliti itu harus menggunakan bisa jasa-jasa tadi, jasa peneliti dengan indikator yang ada tadi, ada kerjasama dan toleransi. Kemudian ada turunan dari indikator itu, baru dapat angka, bukan semena-mena. Jadi
ada Iya. peneliti dulu, Pak. Ya. Jadi untuk mendapatkan angka itu saya rasa tidak semena-mena dengan ukuran yang ada. Iya. Nah, kita pertanyakan saya, kita pernah ada meneliti itu? Enggak, tidak ada tim peneliti yang kita turunkan. Kalau tidak ada, kita tidak bisa bicara indeks, cuma berkira-kira saja. Maka sekarang, ya, silakanlah tim peneliti itu untuk ya tak lepas juga dari anggaran penelitian itu berapa yang ditawarkan kepada tim peneliti, karena ini kerja tim ya. Dan tim profesional lah kalau untuk menentukan itu. Dan bisa saja tim itu bukan dari anggota FKUB yang profesional aja baru dapat menentukan indeks. Rasa itu, Pak. Bisa kita bicara angkanya berapa. Nah, gitu. Ya. Makanya- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Makanya saya bilang tadi makanya kan saya udah katakan tadi bahwa bisa saja, tapi itu tidak bagus. Oleh karena itu kami tidak mau menyebutkan angka itu secara lisan, harus ada survei. Ya. Nah, kapan survei ini rencananya dilaksanakan? Kalau dapat rencana kami di perubahan 2020, APBD perubahan. Kalau dapat, tapi mudah-mudahan, karena untuk survei indeks ini kan adalah untuk mengukur kinerja Pak Bupati. Mudah-mudahan dia mensupport kita gitu kan. Karena kalau target tidak tercapai, beliau juga yang tidak tercapai kinerjanya gitu kan selama 5 tahun gitu. Jadi target RPJMD itu antara 85 sampai 90% skornya, bukan persen, skor 85 sampai 90 sampai 2021. Artinya 2021 angka sudah tayang gitu dengan dokumen risetnya lah gitu kan. Nah kalau kita ditanya dari mana angka dapat nih, kalau tidak ada dokumennya tidak bisa juga gitu kan. Oleh karena itu Ya, ini lagi Pak. ya Nah, FKUB dalam kegiatannya kan tidak pernah mensurvei dan tidak ada kan untuk meneliti itu. Iya, karena itu tak ada, bukan apa ya, kita ini kan cuma kerukunannya. Namun indeks kerukunan itu didapat dari peneliti ya di situ. Nah, belum tentu juga karena kita tidak pernah menyebar angket tingkat kerukunan dari 2 indikator tadi. Nah, iya, indikator toleransi dan kerjasama umpamanya kalau kita mau. Ada juga yang menggunakan 3 ukuran itu indikatornya di beberapa daerah. Tapi mereka mendapatkan itu dengan hasil menyebar angket dan survei yang dilakukan oleh peneliti. Nah, kan dari forumnya. Saya rasa itu. ya memang betul. Tapi kan secara kelembagaan kan mungkin kita bisa saling sharing gitu kan. Artinya kemarin saya juga ke Litbangda Provinsi. Nah, cuman disarankan di sana untuk tahun 2020 itu sudah terlalu mepet waktunya. Karena Litbangda minimal itu 4 bulan penelitiannya. Ya. Karena memang tupoksinya penelitian kan. Nah, selanjutnya kemarin saya ketemu dengan Pak Rajiun. Jadi bagaimana caranya supaya angka indeks kerukunan umat beragama di Tanjung Jabuk Barat ini pada didapatkan angkanya dengan cara melakukan survei atau mengedarkan kuesioner gitu. Tapi bukan sekedar gitu, pakai metode lah gitu ya. Nah, harus pakai metode karena ini kan kajian ilmiah ini. Wajib begitu. Iya. Harus makanya diperlukan tenaga Iya. profesional di sini. Profesional. Bukan hanya apa-apa gitu. Iya. Memang saran itu supaya dia arahnya kan ke lembaga perguruan tinggi Ya. yang menyurvei itu, karena kan mereka kan lebih Dan itu menguasai. bisa saja. Profesional banyak kok. Profesional banget. Profesional. Jadi maksudnya ikut sertakan. Tergantung anggarannya lah. Dan kebijakan Sarannya kan. Iya. Sarannya. Yang jelas itu orang yang paham statistik. Jadi untuk melakukan survei itu kan bisa ke perguruan tinggi, bisa ke yang lain.
seperti Litbangda gitu kan. Nah, Litbangda memang dia instrumen dari pemerintah gitu kan. Tapi dia tupoksinya memang neliti aja gitu. Nah, kan lebih bagus lagi gitu kan. Jadi nanti kan barangkali kami dengan FKUB kita sama-sama merumuskan ini. Jadi kami juga tidak melemparkan sepenuhnya ke FKUB dan kami juga dari situ juga melaksanakan sendiri. Jadi kita saling kerjasama untuk mencari angka indeks itu tadi. Yang jelas kami berusaha untuk mendapatkan anggaran untuk melaksanakan survei itu atau penelitian. Nah, barangkali itu bisa saya ini kan kalau ada ini. Jadi intinya kami mohon disupport lah nanti. Mohon maaf, tadi sedikit kalau nggak salah dengar tadi saya bahwa saya dapat angka data tadi ada yang pernah meneliti di Tanjung Benoa mungkin. Nah, sebetulnya daerah yang disurvei itu semestinya yang diteliti itu kan juga mendapatkan salinan daripada hasil penelitiannya semestinya. Sehingga kalau memang tidak difokuskan, maksudnya tidak difokuskan memang data itu bisa dari anggota FKUB atau apa namanya di bawah naungan FKUB kan bisa juga kita ambil data itu dari situ untuk sementara mengejar kinerja bupati tadi. Jadi hasil secara nasional itu tidak salah sudah dikirimkan ke Kemenak bukunya itu. Saya sudah minta salinannya di Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Setiap kita coba, kemarin kan ada pemberitahuan Pak dari Kanwil Kementerian Agama bahwa kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan monet berkenaan pemilihan kepala daerah untuk mendapatkan award kemenangan. Nah, kami sudah kumpulkan data yang di FKUB ada, yang di Kemenak kami minta juga, kita sampaikan juga. Hasil dari penelitian itu kami sekaligus minta yang sampai sekarang tidak diberikan, yang sampai sekarang belum dikirimkan. Bahkan informasi terputus sampai sekarang tidak ada. Sudah 2 kali dia minta di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi untuk minta salinan hasil dari penelitian tersebut. Tapi sampai sekarang belum ada Pak. Sampai sekarang belum ada. Cuma informasi dari PKUB dari Kanwil kemarin, hasil dari penilaian PKUB bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi untuk pelaksanaan KUB kerukunan umat beragama itu pada angka 12. Nah, urutannya. Nah, makanya saya jujur aja saya komunikasi dengan PKUB yang pernah meneliti di sini Pak melalui WA. Karena apa? Karena yang nomor 1 itu justru Kabupaten Sleman. Yang 2 tahun berturut-turut ada kejadian-kejadian intoleransi. Kabupaten Gunung Kidul itu urutan ke-8. Itu mulai tahun 2011 tidak keluar dari kejadian-kejadian intoleransi. Kenapa justru terpilih? DIY nomor 1 provinsi DIY. Provinsi Jambi kalau tidak salah urutan 32 kalau tidak salah. Aceh terakhir. Aceh terakhir. Jadi, yang saya herankan justru yang banyak konflik kok terpilih gitu ya. Papua ya. Nah, Papua yang jadi bahan tanda tanya gitu. Kenapa yang selalu terjadi hal-hal yang seperti itu menjurus pada intoleransi, kok justru terpilih gitu. Heran deh. Jadi hasil penelitiannya bagaimana? Hasil Kan hasil penelitian kan? Iya, itu udah hasil penelitian Bu. Tapi buktinya juga yang di Aceh juga komplain. Iya, Ini komplain komplain. semua Bu, komplain semua. Indikatornya apa gitu Karena loh. ketika meneliti dia tidak. Nah, tidak rupanya menunjukkan yang dengan- saya dengar di balik itu semua, rupanya ada lobby-lobby, Pak. Oh, gitu. Nah, Itu loh artinya kan nilai indeksnya kan tidak murni gitu. nah, makanya saya setuju sekali kalau di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan itu. Ya.
Nah, jadi ini intern kita di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasilnya lebih murni, lebih otentik. Itu maksud saya. Betul Pak Haji, saya mendukung kalau memang ada rencana gas Bangpol kita melaksanakan survei atau apapun sebutannya, penelitian atau gimana, silakan. Kita mendukung secara penuh. Karena apa? Itu tadi, saya lobby Pak, terus terang aja saya ke Kanwil itu, datang ke Kanwil waktu itu dengan kepala bagian hukum dan KUB. Siapa namanya itu? Abang tuh? Pak Wahyudi. Wahyudi. Nah, Pak Wahyudi. Jadi saya di situ dengan Kasubagnya di situ, bahkan ada sekretaris Kanwil ada di situ Pak. Kalau sebutannya sekretaris itu apa? Sumpah TU ya. Jadi ngobrol langsung Pak, lalu lewat HP yang disarkan suaranya, langsung komunikasi dengan PKUB Pak. Kita coba lobby Pak, waktu itu. Karena apapun kondisinya kita inginkan bahwa bupati kita dapat award, itu aja yang saya pikirkan waktu itu. Coba lobby. Nah rupanya memang nggak dapat. Ya mungkin pakai duit, lobbynya kita nggak pakai duit. Nah, semestinya kita kan yang menjadikan objek penelitian sebenarnya kita Ya, semua kan Siapa namanya? Agus ya? Agus Mas ya? Hah? Agus bukan nama Litbang. Agus Sulistyo. Agus kan? Oh yang ditelepon kemarin sama Iya. Itu rupanya tidak sendiri Pak. Jadi tim 4 orang datang ini rupanya. Nah, saya tahunya, saya pikir dia sendiri, ya. Saya tahunya apa waktu jalan-jalan, ngajak jalan-jalan sore, habis maghrib itu WFC, ngopi-ngopi di situ, rupanya 4 orang mereka. Yang muncul cuma Agusnya. Kami mendukung Pak Haji kalau memang ada rencana gas Bangpol untuk melaksanakan survei atau penelitian, KUB dilibatkan atau tidak itu silakan. Nah yang penting kita kan dapat angka. Nah itu yang terpenting, angka yang valid. Nah betul Pak Tabi, angka yang valid ini kan abal-abal udah bisa. Terus saya yang namanya abal-abal saya dari Sleman. Sleman 2016, 2017, 2018 ada konflik pembakaran gereja. Nah, itu konflik penolakan pembangunan gereja yang bahan-bahan bangunannya diambur-amburkan, batu-batanya dipecahin. Itu di Sleman tuh bisa nomor 1. Saya rasa ini Pak, mengenai indeks saya rasa sudah nampak gambaran lah. Ya, kita belum mendapat angka, kalau tidak tahu bagaimana ujungnya kan. Nah itulah Pak. Ya artinya kan kalau secara kasat mata memang Tanjung Jabung Barat bagus, gitu kan? Kan tidak bisa diucapkan di lisan aja gitu. Harus ada bukti otentik. Nah itu sama lah dengan ini kalau evaluasi di Bapeda itu. Rumus apa kok pakai dapat angka ini kan gitu. Kalau angkanya ada di rumusnya, nah, jadi bumerang bagi kita. Nah, kira-kira begitulah. Ini mau Lagi. sudah kira-kira lagi mau sampaikan? Kalau sudah kira-kira kami tunggu surat resminya Mas Fadi ya, masalah PAW ini satu. Juga nanti mungkin kalau ada surat-surat mungkin di follow up juga masalah indeks ini. Oke. Mungkin Pak Haji ada itu nanti Yang nyampe. jelas begini, FKUB harus dalam waktu dekat minimal menunggu kedatangan Pak Ketua dari Kalimantan untuk melaksanakan rapat dulu. Baru kita bisa nyurati Kes Bangpol. Iya. Nah, Oke. Pak Ketua tanggal 10 baru nyampe. Mungkin kita bisa laksanakan rapat mungkin tanggal 12 atau 13. Nah, nanti Pak Tabli tinggal di mana sekarang? Saya yang di belakang tuh saya ke situ tutup terus. Pindah dia tuh di BDN Kementerian. Oh, Pak. Oke, terima kasih atas kehadirannya Pak Wakil, Sekretaris dan anggota lainnya. Kami sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Andi saya Boleh. depan keputusan belum ada, dan ada keputusan.
Kenapa boleh? Kan kita nih, kita 5 tahun. Yang SK-nya masih Aku buat Mohon 40 sampai masih ada. Masih muda kan. Si bilang masih 40-an, Pak. Umur 10. Kalau saya kan ada udah. Saya 40-an, sekarang dia 60. Jangan bilang toh. Hah? Awak pun baru sekarang nampak dengan saya kan? Nampaknya di mana? Kalau ketemu di sini, ada di sini. Awak jadi ya? Kerjasama dengan dia bang. Kemarin saya ini Mana satu ya? ini itu habis. Udah, Mama. Kan kalau Hah? Apa? Di KPJ itu. Di KPJ. Nah kita nunggu staf, kita rapat pleno dulu. Kita rapat pleno dulu. Hasil yang jelas dari persyaratan dan hasil survei kita itu bisa diberikan rekomendasi.